Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Tower of God pada chapter 200 season 3. Baiklah, pada chapter kali ini berjudul Masa Lalu Tromere part kedua. Melanjutkan chapter sebelumnya, Tromere bertemu dengan Enkidu yang sudah menjadi manusia. Tiba-tiba ada serangan dari makhluk ancient yang menyerang Enkidu. Sepertinya anima yang berbentuk ular itu adalah makhluk yang terlihat di sarang. Kemudian Tromere meledek Enkidu bahwa kemampuan Enkidu tidak akan bisa melawan ras ancient tersebut. Pasti bisa, karena aku memilih tubuh ini agar bisa membantumu. Tentu saja aku harus bisa melawan selevel ini, ujar Enkidu. Lalu Tromere bertanya, apakah Enkidu bisa menggunakan Shinsui? Dengan pedenya, Enkidu mengatakan, tentu saja, seperti ini kan? Kemudian Enkidu menyerang menggunakan Shinsui air ke kepala ancient tersebut, tetapi serangannya tidak berarti apa-apa. Justru ras ancient tersebut yang menyerang balik Enkidu menggunakan Shinsui yang sangat besar. Kemudian Tromere menghalau serangan tersebut dengan mudah dan Tromere menunjukkan cara menggunakan Shinsui yang benar kepada Enkidu. Terlihat serangan Shinsui Tromere berwarna hijau melumpuhkan makhluk ras ancient tersebut. Melihat hal itu, Enkidu takjub dengan kekuatan Tromere yang luar biasa. Kemudian Tromere mengatakan, setelah ini aku akan mengajarimu banyak hal. Siapa nama tubuh itu? Kemudian makhluk itu menjawab, Lopobia Enkidu. Kau memasang sendiri nama keluarga yang tidak pernah kuberikan. Kalau begitu, jagalah agar tidak rusak, ujar Tromere. Narator berkata, setelah itu Tromere selalu membawa Enkidu kemana-mana. Ia memberi makan Enkidu dengan segala makanan yang lezat di menara, mengajarkan cara mengontrol Shinsui dan bertarung, serta mengajaknya melihat dunia yang lebih luas. Teman-teman Tromere yang mengetahui tentang Enkidu menganggap Tromere aneh karena akrab dengan manusia, bukan dengan hewan. Lalu menyuruhnya untuk menjauhi Enkidu. Meski begitu, Tromere tetap menyebut Enkidu adalah teman dan mendatangi administrator. Tromere pun meminta agar Enkidu diberikan anugerah terbaik yang pernah ada. Enkidu yang berutang budi luar biasa pada Tromere bertekad akan setia seumur hidup dan menghadang apapun yang mengganggu Tromere. Sekilas tidak terlihat masalah pada persahabatan antara Tromere dan Enkidu. Namun ada yang selalu mengusik perhatian Enkidu, yaitu seseorang yang tinggal bersama Tromere di istana, yaitu seorang wanita bernama Amizu. Amizu sudah bersama Tromere sejak 10 keluarga agung menaiki menara. Setelah jatuh hati pada Tromere, dia mengikuti pria itu dan tinggal bersama. Namun setelah tiba di tempat ini, wanita itu pun tidak melakukan apa-apa. Dia menjadi wanita malang yang selalu memandang keluar jendela. Kembali pada panel sekarang, Amisu berkata pada Tromere, seru ya membawa monster itu kemana-mana. Lalu Tromere mengajak Amisu untuk berbicara sebentar. Tromere dan Amisu berbincang dengan menikmati hidangan. Tromere membicarakan sebentar lagi ada pesta untuk mengumumkan keberadaan rumah kita. Lalu Amizu mengatakan bahwa aku tahu kau kan sudah bilang semuanya berkumpul. Bakal ramai nih ya, jadi tidak sabar. Kemudian Tromere pun berkata, mungkin tidak semuanya. Jujur saja aku tidak mengundang orang-orang yang malas kutemui. Amizu pun berkata, sayang sekali padahal aku kangen semuanya. Aku tidak paham apa yang menarik dari melihat orang-orang yang tidak pernah berubah, ujar Tromere. Amizu pun menjelaskan, justru menarik karena tidak pernah berubah. Masa kau tidak tahu? Apa monster itu diundang juga? Siapa tuh namanya? Gideon? Romeri pun menjawab, Enkidu. Dia temanku, pasti aku undang. Amizu pun terkejut, sampai kapan Tromere mau memainkannya. Tromere pun menjelaskan bahwa dia tidak memainkannya, yaitu manusia, dan tidak kukendalikan. Mendengar hal itu, Amizu menjadi penasaran. Apakah Tromere tidak akan menghancurkannya? Sulit dipercaya, tapi coba kita lihat saja. Kemudian Tromere mengajak untuk menghentikan pembicaraan itu karena dia merasa sudah selesai bicara.
Sebelum Tromere pergi, Amizu menanyakan apakah Tromere masih mencintainya. Lalu Tromere mengatakan, kenapa menanyakan hal yang sudah jelas. Berada di balik ruangan, perbincangan Tromere dan Amizu, Enkidu yang mendengarkan mengingatkan Tromere untuk berhati-hati pada Amizu. Semua orang di sini sudah tahu bahwa wanita itu menggunakan burung suruhannya untuk bertukar pesan dengan seseorang di luar sana tanpa memberitahu siapa orang itu. Jangan-jangan dia berkhianat, ujarnya. Kemudian Tromere mengingatkan untuk tidak usah pedulikan mereka. Tromere tidak mengizinkan siapapun mengomentari atau membicarakan tentang mereka. Narator kembali berkata, kami yang disebut oleh Tromere berarti orang-orang yang menaiki menara bersamanya. Tromere tidak menyebut siapapun selain mereka sebagai kami, termasuk Enkidu. Mereka yang disebut kami adalah teman yang sebenarnya. Enkidu hanya teman mainan yang Tromere ingin miliki, tetapi Enkidu mengira jika dia terus menemani Tromere, suatu saat dia pasti bisa menjadi teman sungguhan yang disebut sebagai kami di kemudian hari. Tanpa terasa hari permulaan pesta pun telah tiba. Tromere menanyakan kepada Enkidu perihal persiapan pestanya. Lalu Enkidu menjelaskan, tenang saja, semuanya sempurna. Ini akan menjadi pesta terbaik. Kemudian Tromere menjelaskan bahwa para tamu nanti punya sifat yang buruk. Mereka bisa saja membunuh orang hanya karena tidak suka sedikit. Sebaiknya kau berhati-hati. Mendengar hal itu, Enkidu sudah paham sekali. Tapi Enkidu mau memuaskan para tamu sebaik mungkin karena mereka adalah teman-teman Tromere yang penting. Saat mereka berbincang, Amizu memanggil Tromere. Amizu memberitahu bahwa para petualang agung hampir sampai. Mereka diminta untuk bersiap-siap menyambut mereka. Amizu tidak sadar bahwa ternyata tujuan pesta ini adalah sebuah lamaran dari Tromere, di mana Tromere sudah menyiapkan sebuah cincin. Tiba-tiba sebuah kilatan cahaya petir datang di tengah-tengah pesta. Ternyata orang yang datang adalah Kun Etwan, kepala keluarga Kun. Lalu Etwan berkata, rumah hijau yang membosankan seperti Tromere. Ternyata di samping Kun Etwan ada Arihon, sambil berkata pada Edan, apa kau tidak bisa muncul tanpa petir? Terjadilah pertikaian lucu di antara mereka, di mana kita tahu bahwa mereka berdua tidaklah akur. Ethan terlihat kesal kepada Arihon, karena lama tidak bertemu bukannya memberi salam kepada kakakmu ini, kau malah berkomentar soal caraku muncul. Terjadi baku pukul kecil antara mereka. Kemudian di belakang mereka muncullah wanita yang cantik bergumam. Lagi-lagi bertengkar begitu bertemu, kapan mereka dewasa. Ternyata wanita berparas cantik itu adalah kepala keluarga Yeon, yaitu Yen Yirang. Yen Yirang pun kembali bergumam. Dia juga sama sekali tidak paham dengan anak-anak yang menganggap dua orang bodoh itu keren. Berada di dalam pesta, Gustang mendapat laporan bahwa Nyonya Blossom tidak bisa hadir karena sedang istirahat. Lalu dalam hati Gustang memuji, rupanya Tromere sudah dewasa sampai bisa menyiapkan acara seperti ini untuk seorang wanita. Ditutup pada chapter kali ini, aktor pendukung pesta telah tiba. Kemudian di tempat bermulanya kapal induk Lopopia ini, Tromere berencana untuk mengumumkan pernikahannya dengan Amizu. Dan wanita yang rencananya akan menjadi bintang utama pesta itu mengumumkan sesuatu yang membawa kehancuran pada pesta ini dan Tromere sendiri. Pengumuman itu menjadi salah satu bilah pisau yang menusuk seluruh orang yang hadir di sana. Baiklah, sekian pembahasan Torogat pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.